Neng ndi Pak? Masjid. Ngopo? Ya dikir. Jam 10 dikir Pak. Ya kan dikir setiap saat. Orang nyambut gawe. Sehingga dia tidak pernah bekerja, tapi sibuk dengan, alhamdulillah kesibukannya masih bermanfaat. Dikir, maca Quran di masjid, sama sekali tidak bekerja. Akhirnya anak istrinya utang. Kira-kira kalau ada suami seperti ini bagaimana? Hah? Kira-kira kalau anak suami seperti ini dipecat, diganti, dijolke tukar tambah, dijolke sapi. Jamaahnya sadis-sadis ya. Ya, ini kejadian real ya seperti ini. Saya pernah dapat pertanyaan lewat email. Ada seorang saudara, ini saudara istrinya lelaki model seperti ini. Saya itu punya kakak saya nikah dengan seorang lelaki, dia nggak kerja, ya 5 waktu dia sholat ke masjid, sampai rumah ngerokok dan nggak kerja. Akhirnya yang mencukupi kebutuhan dia istrinya, yang sibuk nyambut gawe dan nyari sumbangan orang lain dari saudara-saudaranya, barangkali ada yang mau ngasih. Kalau ada yang seperti ini gimana? Dosa. Kok dosa Pak? Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i itsman ayyudayyi amayyan. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Di WA saya itu masih ada ya, ibu-ibu yang sering minta, ayo Pak Ustadz sedekah Jumat, minta tolong saya dikasih sesuatu seikhlasnya. Nah suami ibu kemana? Sudah 4 bulan keliling-keliling masjid, gak pulang-pulang, gak ninggalin apa-apa. Yang model itu lah ya. Ada yang pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Sehingga kewajiban yang paling asasi dia tinggalkan, ngakunya dakwah. Ini ya cara bodoh kalau saya. Ya akhirnya kita sampaikan, kalau seperti ini caranya dia berdosa karena menyanyiakan keluarga. Sampai harus ngemis-ngemis. Ya memang kalau tidak mampu wajib atau dia berhak untuk dapat zakat. Tapi kalau suaminya masih sanggup untuk bekerja, sengaja dia tinggalkan kerjaannya dengan alasan dakwah dan seterusnya, ya ini alasan yang tidak bisa digunakan sebagai pembenar untuk kesalahannya. Kalau dalam keluarga suami tidak kerja tapi istri yang kerja dan istri ridho, apakah suami masih berdosa? Baik, ini berarti kembali kepada hukum jika ada seorang suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, itu kan statusnya utang. Saya ulangi ya, bolak-balik mulai, fokus. Apabila ada seorang suami tidak memberi nafkah bagi istrinya, maka statusnya suami berutang. Nah, kemudian muncul pertanyaan, jika itu berlangsung lama sekali, misalnya sampai tahunan, lalu setelah itu suami punya harta, kemudian dia berikan kepada istrinya, apakah sekian tahun yang dulu tidak ngasih nafkah itu harus dibayar sebagai utang atau bagaimana? Nah, jumhur ulama mengatakan harus dibayar sebagai utang, kecuali jika istrinya ridho. Kecuali jika istrinya ridho. Misalnya kan ada ya sebagian laki-laki itu yang ngilang 3 tahun ngilang dia, nggak pernah kirim kabar, nggak pernah kirim duit, nggak pernah kirim apapun, ngilang. Istrinya akhirnya dia kerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan dia dan anaknya. Setelah 3 tahun pulang dan istrinya masih menerima, sehingga dia bisa tinggal bersama istrinya yang baru saja pulang selama 3 tahun tadi. Pertanyaannya,
apakah suami wajib untuk membayar senilai nafkah selama 3 tahun yang dia tidak kasihkan kepada istrinya tadi? Jawabannya wajib, karena ini statusnya apa? Utang. Pertanyaannya, bagaimana kalau istrinya ridho? Wis kowe rasa bayar apa-apa, sing penting balik, ojo ngilang meneh. Boleh nggak seperti itu? Boleh, asal istrinya ridho. Kalau istrinya nggak ridho, saya nggak ridho, pokoknya kemarin saya sudah menghabiskan sekian, maka suami wajib ganti. Jadi misalnya per hari 100.000, peng 3 tahun, berapa itu? Sebanyak ya, sebanyak. Itu yang harus dikasihkan suami kepada istrinya sebagai utang yang harus dia bayarkan kepada istrinya. Sebab selama ini dia tidak ngasih apapun selama 3 tahun. Tapi kalau istrinya ridho, ya sudah, saya ridho saja, saya nggak minta apapun, maka gugur kewajiban kewajiban suami dan gugur pula utang suami. Selanjutnya, bagaimana kalau ada orang yang berdakwah meninggalkan keluarganya, tapi keluarganya sudah dicukupi? Ya tidak masalah, karena keluarganya sudah dicukupi. Dulu para sahabat seperti itu, mereka berangkat jihad selama setahun, tapi keluarganya sudah dicukupi. Mereka berangkat dakwah selama sekian bulan, tapi keluarganya sudah dicukupi. Tapi yang jadi masalah kalau keluarganya belum dicukupi, sampai terlunta-lunta, jaluk-jaluk, ngemis-ngemis, maka dalam hal ini suaminya turut berdosa. Kafa bil mar'i itsman ayyudayya ma yaqut. Cukuplah orang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Wallahu a'lam.